Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan materi pembahasan tentang bilang berpangkat atau eksponen. Nah, kali ini saya akan bahas materi tentang sifat-sifat eksponen atau sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Oke, ada beberapa sifat penting di sini tentang sifat-sifat dari bilang berpangkat. Yang pertama tentang perkalian dari bilangan pangkat itu sendiri. Ya, jadi apabila kita punya x pangkat m dikali dengan x pangkat n, ya, x pangkat m dikali dengan x pangkat n. Jadi bilangan dasarnya atau bilangan pokoknya sama-sama x, ya, sama-sama x. Jadi ketika dikali maka hasilnya itu sama dengan x pangkat m ditambah n. Jadi bentuk perkalian pangkat itu akan menjadi penjumlahan. Jadi pangkatnya tinggal kita jumlah m ditambah n. Kemudian sifat yang kedua adalah apabila kita punya perkalian dua bilangan, ya, secara serentak hasilnya kita pangkatkan m. Nah, ini bisa kita uraikan menjadi x dipangkatkan m dikali dengan y dipangkatkan m. Jadi masing-masing dipangkatkan dengan m. Nah, kemudian yang sifat ketiga adalah kita punya bilangan pangkat, ya, eksponen, kemudian dipangkatkan kembali. Jadi kita punya x pangkat m, kemudian dipangkatkan lagi hasilnya dengan n. Nah, jadi kalau ada pangkat dipangkatkan, maka hasilnya kita sederhanakan menjadi x pangkat m kali n. Jadi pangkatnya tinggal kita kali. Ya, kalau perkalian pangkat jadi tambah, ya, pangkat dipangkatkan hasilnya menjadi bentuk perkalian, ya, perkalian pangkat. Kemudian, ya, setara dengan sifat yang kedua untuk yang sifat keempat, ya. Jadi kalau kita punya suatu bilangan, pembagian dua bilangan, ya, jadi x dibagi y, ya, hasilnya ini dipangkatkan m. Ini bisa kita uraikan menjadi x pangkat m, ya, dibagi dengan y pangkat m. Ya, jadi masing-masing dipangkatkan dengan m. Nah, kemudian sifat yang kelima, sifat yang terakhir, sifat kelima ini dibagi menjadi dua bagian, ya. Nah, ini jika yang pertama jika m lebih besar dari n, maka x pangkat m dibagi dengan x pangkat n. Artinya ketika pangkat yang pembilang ini lebih besar dibandingkan pangkat yang penyebut, maka, ya, pembagian pangkat ini jadi pengurangan. Poin 1 tadi perkalian jadi penjumlahan, maka pembagian jadi pengurangan. Ya, jadi x pangkat m dibagi x pangkat n menjadi m dikurang n. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kemudian poin B, jika n lebih besar dari m, artinya pangkat penyebut lebih besar dari pangkat pembilang. Nah, ini sebenarnya boleh, ya, hasilnya sama seperti ini, x pangkat m dikurang n. Tapi pastinya jadi negatif, ya, karena m dikurang n jadi negatif, ya kan. Di sini kan n lebih besar daripada m, ya, jadi negatif. Nah, sekarang gimana biar pangkatnya positif? Nah, kita buat jadi 1 per, ya, 1 per, maka jadi n dikurang m, ya. Ya, boleh juga bentuknya x pangkat m dikurang n, boleh seperti ini. Tapi nanti jadi pangkatnya nih negatif. Oke, nah ini sifat-sifat yang akan kita gunakan, ya. Kita akan bahas satu per satu. Kita akan bahas satu per satu. Oke. Nah, tapi sebelum kita bahas contoh-contoh soal yang satu per satu, kita lihat sifat eksponen yang lain dulu, ya. Karena di sini ada beberapa sifat yang lain. Yang pertama, yang paling dasar, nah ini sudah dibahas di video sebelumnya, bahwa suatu bilangan yang bukan 0, ya, suatu bilangan yang bukan 0, apabila dipangkatkan 0 hasilnya 1. Dan kemudian pangkat negatif, ya, kita ingat juga, ya, materi dari video sebelumnya, bahwa suatu bilangan yang bukan 0, ya, apabila dipangkatkan min 1, maka bentuknya menjadi 1 per x pangkat 1 aslinya di sini, ya. Ya, tapi kalau pangkat 1 biasanya nggak perlu kita tulis. Ya, kemudian ada hal yang penting juga, bahwa setiap bilangan atau variabel selalu berpangkat 1. Jadi kayak kita punya x tadi ini, ya, ini maknanya x pangkat 1. Ya, atau kita punya 3, ya. Nah, 3 ini maknanya 3 pangkat 1. A ini artinya A pangkat 1. Ya, biasa kalau pangkat 1 nggak ditulis, ya. Kemudian 2 kali x artinya 2 pangkat 1 dikali x pangkat 1. Atau boleh kita sederhanakan jadi 2x dipangkatkan 1, gitu, ya. Jadi maknanya setiap bilangan atau variabel itu maknanya selalu berpangkat 1 kalau nggak ditulis, ya. Nah, jadi 3 artinya 3 pangkat 1, A artinya A pangkat 1. Oke, kita coba lihat beberapa contoh dasar berikut, ya. Nah, ini seperti, ya, kita akan satu per satu kita berikan contoh dari sifat-sifat eksponen tadi.
Yang pertama X pangkat 2 dikali X pangkat 3, bilang dasarnya sama-sama X. Maka menurut sifat pertama tadi, dia akan menjadi X pangkat, nah kita tinggal jumlah ya, pangkatnya. Jadi X pangkat 2 tambah 3, hasilnya adalah X pangkat 5. Kemudian soal berikutnya, X pangkat 4 dipangkatkan 3. Nah, pangkat dipangkatkan lagi. Nah, menurut sifatnya tadi menjadi X pangkat. Nah, pangkatnya ini tinggal kita kali ya. Jadi X pangkat 4 kali 3. Ya, 4 kali 3 adalah 12. Jadi hasilnya X pangkat 4 dipangkatkan 3 itu sama dengan X pangkat 12. Kemudian soal berikut. X dikali Y. Nah, hasilnya kita pangkatkan 3. Nah, ini bisa kita gunakan sifat yang tadi, masing-masing tinggal pangkatkan 3. Jadi diuraikan ya, masing-masing dipangkatkan 3. Jadi kita punya X pangkat 3 dikali Y pangkat 3. X pangkat 3 dikali Y pangkat 3. Oke. Kita lanjutkan ke soal contoh soal berikut. Yang pertama, X per Y ya, hasilnya dipangkatkan 3. Nah, ini kalau kita uraikan ya, menurut sifat yang eksponen yang tadi kita sudah bahas bahwa X per Y dipangkatkan 3, hasilnya kalau diuraikan menjadi X pangkat 3 dibagi Y pangkat 3. Kemudian soal berikut, X pangkat 7 dibagi X pangkat 4. Ya, pembagian pangkat jadi pengurangan, tinggal kita kurang ya. Pangkat yang atas lebih besar dibanding pangkat yang bawah ini ya. Jadi tinggal 7 dikurang 4. Jadi X pangkat 7 dikurang 4 dibagi 1. Ya, boleh kita tulis, boleh tidak ya persatunya. Ya, jadi X pangkat 7 dikurang 4, ya tinggal kita hitung 7 kurang 4 sama dengan 3. Jadi X pangkat 3. Kemudian X pangkat 5 dibagi X pangkat 7. Nah, ini kalau kita kurang maka jadi minus. Ya, 5 kurang 7. Kalau menurut sifatnya pembagian pangkat maka tinggal kita kurang pangkatnya, 5 dikurang 7. Tapi jadi minus. Ya, biar pangkatnya positif maka kita buat jadi 1 per ya. 1 per, nah jadi kita kumpulkannya di bawah ya, di penyebut. Jadi X pangkat 7 dikurang 5 ya, 7 dikurang 5, jadi kita punya 1 per X pangkat 2 ya, pangkatnya positif langsung. Oke, kita lanjutkan ke contoh dasar berikut ya. Yang pertama, nah ini 2A pangkat 3. Nah, penulisan ini bukan berarti 2A hasilnya dipangkatkan 3, bukan. Tapi yang dipangkatkan 3 hanya A-nya saja. Jadi 2 pangkat 1 maknanya dikali A pangkat 3. Dikali 7A pangkat 4, artinya 7 pangkat 1 dikali A pangkat 4. Ya, kecuali kalau dikurung ya. 2A dikurung pangkatin 3, berarti ini 2 dan A ini sama-sama dipangkatin 3. Tapi kalau ini hanya A saja yang dipangkatkan 3 ya. Jadi 2 kali A pangkat 3 dikali 7 kali A pangkat 4. Ini kalau kita sederhanakan menjadi kita kumpulkan yang angka ya. 2 dengan 7, A pangkat 3 dengan A pangkat 4. Jadi 2 kali 7 ya. A pangkat 3 dikali A pangkat 4, perkalian pangkat jadi penjumlahan. Jadi A pangkat 3 tambah 4. 2 kali 7 14, 3 tambah 4 7. Jadi hasilnya 14 dikali A pangkat 7. Nah, ini hasil dari 2A pangkat 3 dikali 7A pangkat 4. Kita lanjut ke soal berikut. Nah, di sini ada 3 nih ya. 3 perkalian. Min 5R kuadrat dikali 8R pangkat 3 dikali 2R pangkat 2. Ya, min 5 pangkat 1, 8 pangkat 1, 2 pangkat 1. Ya, angka ini kalau kita kali, kumpulkan jadi 1 jadi min 5 kali 8 kali 2. Kemudian R pangkat 2 kali R pangkat 3 kali R pangkat 2. Maka kita peroleh min 5 kali 8 kali 2 dikali R pangkat 2 dikali R pangkat 3 dikali R pangkat 2, maka perkalian pangkat akan menjadi penjumlahan. Jadi pangkatnya tinggal kita jumlah 2 tambah 3 tambah 2. Nah, kita coba kalikan, min 5 kali 8 kan min 40. Kali 2 jadi min 80. Jadi min 80 dikali R pangkatnya 7. Ya. Kita lanjut ke soal berikut. Nah, di sini kita lihat dikurung semuanya, dipangkatkan 3. Jadi kita harus lihat 2M pangkat 2 dikali N pangkat 5, ini semua hasilnya dipangkatkan 3. Oke, menurut sifatnya ini bisa diurai menjadi semuanya masing-masing dipangkatkan 3 ya. Nah, ini 2 ini artinya 2 pangkat 1 kali M pangkat 2 dikali N pangkat 5
masing-masing semuanya dipangkatkan 3, jadi pangkat dipangkatkan jadi perkalian, maka kita peroleh 2 pangkat 1 dipangkatkan 3 jadi 2 pangkat 1 kali 3. M pangkat 2 dipangkatkan 3 menjadi M pangkat 2 kali 3. N pangkat 5 dipangkatkan 3 menjadi N pangkat 5 kali 3. Maka kita peroleh menjadi 2 pangkat 3 ini 8. M pangkat 2 kali 3 jadi M pangkat 6. N pangkat 5 kali 3 ini 15, jadi N pangkat 15. Nah, jadi kita punya 2 pangkat 3, M pangkat 6, N pangkat 15. Yang bisa dihitung adalah yang 2 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. Ya, ada sebanyak 3 kali. Ini kalau kita hitung hasilnya ada 8. Jadi hasil akhirnya 8 kali M pangkat 6 dikali N pangkat 15. Kita lanjutkan ke soal berikut. Nah, setipe dengan soal 3 tadi ini, ya, soal di atas. Jadi 3x-nya dipangkatkan 3, masing-masing semua dipangkatkan 3. Ya, jadi kita punya 3 pangkat 3 dikali x pangkat 3 dikali y pangkat 3. Nah, di antara ketiga suku ini yang bisa dipangkatkan adalah, yang bisa dicari hasilnya adalah 3 pangkat 3, yakni 27. Ya, 27 dikali x pangkat 3 dikali y pangkat 3. Oke, kita lanjut ke soal berikut. 2A dibagi 3B, hasilnya ini dipangkatkan 2. Ya, jadi masing-masing pembilang dan penyebut dipangkatkan 2. Maka kita peroleh 2 pangkat 2 dikali A pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 dikali B pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 adalah 4, 3 pangkat 2 adalah 9. Maka kita peroleh 4A kuadrat dibagi 9B kuadrat. Oke, kita lanjutkan ke soal berikut. 8x pangkat 4 dibagi 2x. Nah, 8 dibagi 2 bisa, ya, bisa kita sederhanakan. X pangkat 4 dibagi x artinya x pangkat 4 dibagi x pangkat 1. Ini pun bisa kita sederhanakan, ya. Jadi kita punya 8 per 2 atau 8 bagi 2 dikali x pangkat 4 per x pangkat 1. Jadi pembagian pangkat menjadi pengurangan. Jadi 4 kurang 1. Nah, ini boleh kita tulis per 1, boleh enggak, ya. Karena hasilnya sama saja. Oke, jadi kita sederhanakan 8 bagi 2 adalah 4. Ya, x pangkat 4 kurang 1 adalah 3. Jadi x pangkat 3. Sehingga hasil dari 8x pangkat 4 dibagi 2x adalah 4x pangkat 3. Oke, kita lanjutkan. Ya, setipe dengan soal di atas, 9z pangkat 3 dibagi 3z pangkat 5. Nah, ini kita uraikan sama seperti ini, 9 dibagi 3 dikali 1 per. Nah, kenapa bikin 1 per? Biar pangkatnya positif. Ya, karena pangkat pembilang lebih kecil dibanding pangkat penyebut. Jadi kita kumpulkannya di penyebut. Jadi z pangkat 5 dikurang 3. Ya. Jadi 1 per z pangkat 5 dikurang 3. Pangkatnya biar positif, ya. Jadi nggak di atas. Ya, kita taruh nggak di pembilang tapi di penyebut. Jadi 9 dibagi 3 adalah 3. 1 per harusnya z, ya. Z pangkat 2, ya. 5 kurang 3. Nah, jadi kalau kita kalikan jadi 3 kali 1 per x kuadrat jadi 3 per x kuadrat. Ya, ini harusnya z, ya. Oke, jadi 3 per z kuadrat harusnya. Oke, contoh yang berikutnya. Nah, kita punya 3x pangkat 3 dikali y kuadrat dikali z dikali 7 dikali x dikali y dikali z pangkat 2. Maka hasilnya adalah 3 kali 7. Ya, kita kumpulkannya 3 kali 7. X pangkat 3 dikali x pangkat 1 jadi x pangkat 3 tambah 1. Y pangkat 2 dikali y pangkat 1 jadi y pangkat 2 tambah 1. Z pangkat 1 dikali z pangkat 2 jadi z pangkat 1 tambah 2. Jadi kalau kita hitung hasilnya adalah 3 kali 7 adalah 21. 3 tambah 1 4, 2 tambah 1 3, dan 1 tambah 2 3. Jadi hasil akhirnya 21 kali x pangkat 4 kali y pangkat 3 kali z pangkat 3. Oke, kita lanjutkan ke soal berikut. Min 8xy kuadrat dikali 3xy dikali min 2xy pangkat 3. Nah, ini kalau kita sederhanakan sebenarnya nggak ada manfaatnya kurung ini, ya, karena nggak ada pangkat di sini, ya. Nggak dipangkatkan angka yang lain, ya. Nah, jadi cukup bisa kita tuliskan cukup dikali min 2xy pangkat 3. Oke, ini kalau kita kumpulkan ya angka min 8, 3, dan min 2. Ya, min 8, 3, dan min 2. Kemudian x pangkat 1, x pangkat 1, x pangkat 1. Kita kumpulkan jadi x pangkat 1 tambah 1 tambah 1.
Kemudian bagian Y pangkat 2 dikali Y pangkat 1 dikali Y pangkat 3. Ya, perkalian pangkat jadi penjumlahan, jadi 2 tambah 1 tambah 3. Y pangkat 2 tambah 1 tambah 3. Kita sederhanakan, ini hasilnya menjadi ya min kali min plus 8 kali 6 48. Ya, X pangkat 3 dari 1 tambah 1 tambah 1 dan Y pangkat 6 dari 2 tambah 1 tambah 3. Nah, ini hasil dari soal yang kedua. Oke, soal selanjutnya 3x kuadrat kali Y pangkat 3 semuanya ini dipangkatkan 2 dikali dengan 2x Y kuadrat semuanya ini dipangkatkan 2. Oke. Kita uraikan satu persatu. Ya, 3 pangkat 2 X pangkat 2 dipangkatkan 2 Y pangkat 3 dipangkatkan 2. Pangkat dipangkatkan jadi perkalian. Jadi 1 kali 2, 2 kali 2, 3 kali 2. Kemudian 2XY pangkat 2 dipangkatkan 2. Jadi pangkat dipangkatkan jadi perkalian. 2 pangkat 1 dipangkatkan 2 jadi 2 pangkat 1 kali 2. X pangkat 1 dipangkatkan 2 jadi X pangkat 1 kali 2. Dan yang terakhir Y pangkat 2 dipangkatkan 2 jadi Y pangkat 2 kali 2. Jadi kalau kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 2 9, X pangkat 4, Y pangkat 6. Dikali 2 pangkat 2 4, X pangkat 2 dan Y pangkat 4. Nah, ini yang bisa dihitung adalah 9 kali 4. Ya, 9 kali 4, kemudian X pangkat 4 dikali X pangkat 2 jadi X pangkat 4 tambah 2. Y pangkat 6 dikali Y pangkat 4 menjadi Y pangkat 6 tambah 4. Sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah 36 dari 9 kali 4. X pangkat 6 dikali Y pangkat 10. Oke, kita lanjutkan ke soal berikut. Ya, soal yang terakhir, 5A pangkat 3 kali B dibagi 3A B pangkat 2 semuanya dipangkatkan 3. Maka akan kita uraikan menjadi semuanya ini kita pangkatkan 3 jadi 5 pangkat 1 pangkat 3. A pangkat 3 dipangkatkan 3. B pangkat 1 dipangkatkan 3. Dibagi 3 pangkat 1 dipangkatkan 3. A pangkat 1 dipangkatkan 3. Dan B pangkat 2 dipangkatkan 3. Jadi kita peroleh hasilnya jadi 5 pangkat 3, A pangkat 9, B pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3, A pangkat 3 dan B pangkat 6. Nah, sehingga kita lihat ini ada yang bisa kita sederhanakan ya, pembagian pangkat dengan bilangan dasar yang sama. 5 pangkat 3 125, 3 pangkat 3 27. Nah, dikali A pangkat 9, B pangkat 3 dibagi A pangkat 3, B pangkat 6. Jadi kita peroleh, kita lihat nih yang bilang dasar A pangkatnya lebih besar yang atas ya, lebih besar pembilang. Jadi kita jadikan 1, A pangkat 9 dibagi A pangkat 3 jadi A pangkat 9 min 3. Nah, sementara yang bilang dasarnya B, B pangkat 3 dibagi B pangkat 6 lebih besar pangkat yang penyebut ya. Jadi kita kumpulkan di bawah ya. Jadi B pangkat 6 min 3. Nah, sehingga kita peroleh hasil akhirnya 125A pangkat 6 dibagi 27B pangkat 3. Nah, itu ya mengenai materi sifat-sifat eksponen dan penerapannya dengan beberapa contoh soal. Oke, sekian ya materi tentang sifat-sifat eksponen. Nantikan video lanjutan materi eksponen di channel yang sama. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.